Halo, kali ini kita akan berbicara masalah simulasi LM35. Tetapi simulasi ini tanpa menggunakan microcontroller. Kita hanya mempelajari sifatnya saja. Nah, ini saya buka datasheetnya, ya. Seperti yang kemarin pakai punyanya Texas. Ini ada rangkaian, tapi rangkaiannya ini hanya untuk 2 sampai 150 derajat ya. Jadi hanya positif saja. Kemudian yang full ring, nah ini kan kalau yang C seperti yang kemarin C atau A ya, ini kan dari minus 55 sampai 50 derajat kan kalau yang A. Nah, rangkaian yang pertama tadi itu hanya untuk range yang positif, sedangkan yang full range jadi negatif minus 55 derajat sampai 150 itu menggunakan rangkaian yang ini. Atau ya, ini kan menggunakan satu daya ganda plus VS minus VS. Atau kalau yang kepingin menggunakan satu daya tunggal itu ada di sini. Nah, ini ini adalah yang full ring tapi menggunakan single supply ya. Ini tetap VS, kemudian di sini ada dioda 1N914. Nah, di sini bisa seperti ini, seperti baterai saja sebenarnya. Jadi anodanya kan yang di atas, katodanya di bawah. Kalau anoda itu kan ketemu dengan kutub positif toh. Nah, yang di sini ini seperti atau seakan-akan kutub positif, yang bawah negatif. Nah, jadi groundnya itu dari sini. Kemudian kalau dilihat kenapa kok bisa minus, karena lihatnya dari bawah sini sampai ke sini itu minus, sedangkan sini yang atas ini ke sini itu plus gitu nggih. Jadi tengahnya ini dari ini sebenarnya bukan ground tapi minus ya, maksudnya minus kutub minus dari baterai gitu, bukan minus VS itu nggih. Nah, sekarang kita uji coba. Saya pakai yang ini saja. Ini sudah saya buat, tapi akan saya buat lagi agar jenengan bisa lebih paham. LM35 adanya yang tipe A, ya kan? Kemudian di sini ada dioda apa tadi? IN1N914. 1N914. Nah, ini high conduct fast switching diode. Nah, oke, maksimal ini 75 volt ya, forward biasnya. Kemudian resistornya itu 1K8 kalau tidak salah. Ya, 18K. 18K coba. Resistor ini yang wattnya kecil. Nah, yang atas saja, kemudian kita set nanti 18K. Oh, ada lagi baterai ya. Baterai saya pakai yang single cell saja. Nah, semacam ini. Kemudian ini di set 5 volt, karena kan kalau di Arduino kan 5 volt toh. Nah, gini. Kemudian ada diodanya. Ini kita groundkan, klik kanan. Karena kalau tidak di groundkan nanti error. Nanti prakteknya gimana? Prakteknya sambungkan ke kutub negatifnya baterai itu aja. Tapi kalau disimulasi, error nanti pasti. Begini, kemudian R-nya tadi ini.
Kemudian ini disambungkan dengan ground juga. Nah, oke. Kemudian di sini saya mau panggil DC voltmeter. Nah, ini adalah output voltage-nya ya, yang kemarin saya suruh jenengan menurunkan. Ini juga kita groundkan. Kemudian di sini juga pakai DC voltmeter lagi yang sebelah sini untuk ngecek saja tegangannya ini. Nah, di sini. Oke, sudah. Kemudian coba kita zoom in. Nah, ini. Oke. Oh, ini belum. Ini R-nya 18K tadi. Ini masih 100K. Nah. Oke, semua sudah. Oh, sorry. Ada kesalahan. Nah, di sini sebentar. Nah, yang disambung dari sini ke sini, ya. Nah, ini kok saya ground. Nah, tadi yang disambung ini. Kemudian dari sini ke sini. Nah, gitu ya. Jadi di sini ada apa namanya itu? Seakan-akan ini ada dua sumber tegangan, yang sini dan sini, kemudian yang tengahnya ini di groundkan, yang ini disambungkan ke kutub negatif baterai yang sini. Gitu. Ya seperti catu daya tunggal tapi dibuat ganda. Nah, gitu kan biasanya dikasih. Di sini dikasih kapasitor, sini dikasih kapasitor gitu. Ya, kalau yang belum klik coba silahkan buka elektronika dasar ya. Di situ ada. Oke. Nah, sudah ini di sini. Jadi di sini sensitivitasnya kan 10 mV per derajat Celcius. Kalau di sini 12 derajat, sini pasti 0,12 ya. Ini saya turunkan 0. Nah, di sini juga 0. Oke. Kalau saya turunkan lagi sampai 50, minus 55, pasti di sini 0,55. Ya, 0,54. Minus tapi ya. Nah, pertanyaannya tadi, ini outputnya minus, Pak. Yang kemarin dipelajari itu kan hitungannya plus. Plus semua. Jadi kalau di sini ya. Nah, di sini ini yang full full ring itu kan ada minus 55 volt ya. Saya perbesar dulu. Minus 55 volt pada minus 55 derajat Celcius. Tapi yang kemarin, nah coba dibuka. Yang kemarin itu hitungannya kan positif, Pak. Itu dah. Nah, ini kan semua positif, ini range-nya. Yang minus 40 ya. Yang ini untuk apa? Yang LM35C ya. Kemudian ini LM35D. Nah, ini kan semua temperaturnya, tegangan Vout-nya kan nanti positif semua, karena ini saya asumsikan. Nah, di sini minus 40 sampai 110, range-nya 150. Oke,
Jadi saya asumsikan, saya ibaratkan ya toh, 0 sampai 150 derajat. Bukan minus 40 sampai 110 seperti di datasheet, tapi 0 sampai 150 derajat. Jadi ini minus 40 derajatnya saya pindah ke sini, saya pluskan toh. Jadi 0 sampai 150 derajat. Kemudian di sini 0 volt itu 0 derajat, 10 milivolt itu 1 derajat. Gitu nggih. Nah, itu saya asumsikan. Nah, kemudian saya kepingin mensimulasikannya, tetapi kok tetap minus. Pertanyaannya kan gitu. Ini padahal saya tidak ada itu ngajari pakai plus ya. Ngajari pakai minus sekian derajat itu kan enggak. Minus sekian milivolt menjadi minus sekian milivolt kan enggak ada. Semua positif di sini. Tapi kenyataannya di sini ada yang negatif. Nah, kenapa kok saya selalu ngajari pakai yang positif saja? Karena kalau masuk ke microcontroller itu kan tidak bisa mendeteksi tegangan negatif, betul? Microcontroller itu kan dari 0 sampai 5 volt kalau kita pakai 328 Arduino Nano, kan gitu toh. Nah, terus saya ngajarinya pakai yang hitungan positif. Nah, tapi ini di sini ada negatif. Terus gimana masukkannya ke analog input di Arduino padahal di sini minus? Ya kita angkat gitu nggih. Nah, kita angkat menggunakan voltage lifting atau apa namanya ya, DC offset gitu nggih. Caranya gimana? Nah, caranya paling gampang ya pakai pembagi tegangan. Saya memanggil aja potensio. Pembagi tegangan jenengan sudah tahu lah ya prinsip kerjanya. Kemudian di sini variabel, kemudian pot Hg coba. Nah, di sini Nah, di sini di bawahnya ini, saya stop dulu. Nah, di bawahnya ini ada pembagi tegangan yang saya sambung ke sini yang 5 volt. Oke. Kemudian di sini saya sambung ke ground. Nah, di sini ini kan Vout ya, ini di sini. Nah, Vout-nya saya taruh di sini, klik gitu. Oke. Coba kita sebentar. Ini kita beri DC voltmeter lagi. Ini juga kita groundkan biar enggak kelamaan, sambung sini aja nggih. Nah, itu kita play. Di sini adalah 2,5 ya. 2,5 ini kita turunkan sampai 0,55. Wah, kalau menurunkan sampai 0,5 itu kan detail. Berarti muternya harus pelan-pelan. Nah, jenengan ini menggunakan trimpot atau potentiometer yang multi turn. Nah, silakan browsing. Ya, kalau yang belum tahu, tapi saya yakin rata-rata sudah tahu itu. Trimpot atau potentio multi turn. Oke, 0,55. Kenapa 0,55? Ini kan 0,55 volt itu sama dengan 550 milivolt toh. Nah, ini. Saat minus 55 derajat ya, range yang paling bawah itu tegangannya minus 550 milivolt. Nah, jadi DC offsetnya ya sesuai dengan ini, minus 550 milivolt gitu ya. Nah, kemudian coba ini saya oke, saya stop dulu. Ini saya sambung ke sini. Tadi kan sudah minus 55 ya. Nah, oke. Coba ini saya naikkan jadi 0. Harusnya 55. Oh, masih minus, sebentar.
Oke, ini ada kesalahan. Jadi begini. Ini itu saya sambung ke sini. Oke. Saya sambung ke sini biar gampang. Klik. Kemudian yang ini saya delete. Itu oke. Kemudian ini saya sambung ke groundnya sini. Gitu. Kemudian saya play. Nah, ini sudah plus ya. Oh, belum kelihatan. Sebentar. Nah, gini. Jadi ini minus 4 ya, di sini tetap plus sekarang. Tapi kenapa kok di sini disambung ke ini, kemudian sini ke sini? Ini sama saja dengan begini. Nah, sorry. Sama saja dengan begini. Kita balik. Nah, ini kita jadikan 0,55 volt. Kemudian kita sambungkan di sini. Ini kita sambungkan ke sini. Itu. Ini kita lepas. Nah, itu nggih. Jadi ini untuk apa? DC offsetnya, untuk menaikkan dari tegangan output. Karena tadi kalau kita ini set minimum ya, set minimum. Nah, ini kan tadi di sini 0,55 minus 0,55, tapi karena ini sudah kita angkat 0,55 ya, minus 0,55 minus 0,55 ya, jadi kan 0 volt. Nah, ini ya 0,01. Kenapa kok minus tambah minus dan minus ya? Ini kan kutub positif, kutub negatifnya di atas. Kemudian yang di sini juga kutub negatifnya di sini toh. Nah, jadi ketemu sini sama sini ungkur-ungkuran, jadi saling meniadakan. Gitu nggih. Jadi kalau minus 55 di sini 0 volt. Nah, kalau 0 volt 0 derajat coba. Nah, kita naikkan 0 derajat. Nah, 0 derajat jadi 0,55. Silakan jenengan coba dihitung. Ya, dengan rumus yang kemarin saya jelaskan itu pasti kalau temperaturnya 0 derajat pasti Vout-nya 550 mV. Nah, ini kan kalau cari baterai yang 0,55 volt ya di mana yang jual kan gitu toh. Nah, oleh karena itu ini saya hapus, saya ganti dengan ini. Nah, kemudian ini di sini juga boleh. Nah, di ground atau sambungan ground sini juga boleh. Kalau di kenyataan kan ini ground ini nyambungnya kan ke kutub negatif baterai toh. Nah, gitu nggih. Ini salah satu cara ngakali agar tegangan negatif bisa terdeteksi di microcontroller gitu. Baru nanti ini dimasukkan ke analog input. Nah, di programnya apa? Arduino. Nah, silakan Anda tuliskan ini toh. Nah, ini temperatur sama dengan 500. Nah, itu tadi dibagi 1023 kali analog read minus 40. Nah, sudah ini mesti ketemu sesuai dengan simulasi. Walaupun nanti pasti ada beberapa koma atau beberapa error, itu pasti. Karena apa? Karena yang namanya resistor di sini kan pasti toleransinya. Nah, toleransinya ada 10%, ada 5%. Kalau Anda mau cari yang 1% juga boleh, tapi kan mahal gitu. Kemudian toleransi di sini yang IN914 ini thresholdnya seumpama kalau di datasheet mungkin yang pabrikan bagus itu sesuai seumpama 0,3 gitu volt. Tetapi kalau jenengan beli
dari pabrikan yang kurang branded ya pasti tidak presisi 0,3 gitu, mungkin lebih 0,5. Nah, di situ yang kita harus jeli itu di sini. Atau mungkin kalau masih baru presisi begitu dipakai lama-lama kok ya. Nah, ini kan juga menyumbang error dari sebuah pengukuran. Gitu, oke. Oke, cukup sekian untuk simulasi LM35 kali ini. Semoga bermanfaat.